Video tutorial pemutahiran data BLUD pada aplikasi Harmoni. Apa itu Harmoni? Harmoni merupakan sistem pemutahiran data dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan database profil mitra kerja di lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa, Deputi Bidang Angkutan Negara atas aspek keuangan, operasional, administrasi, tata kelola, dan aspek lainnya. Pemutahiran data profil BLUD dapat dilakukan secara self-assessment oleh mitra kerja dengan mengakses laman dan.bpkp.go.id/harmoni. Pada kolom username dan password, pastikan pengisian nama pengguna dan kata sandi sesuai data akun yang diberikan kepada masing-masing mitra. Kemudian, pada kolom tahun, masukkan tahun anggaran yang sesuai dengan periode yang akan diakses, misalnya 2025. Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol sign in berwarna hijau untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama menu BLUD. Pada menu ini, terdapat daftar inputan profil, keuangan, dan evaluasi kinerja yang harus diisi oleh setiap BLUD sesuai tahun anggaran yang dipilih. Untuk proses penginputan, dapat dilakukan dengan klik ikon pensil pada kategori yang diinginkan. Misalnya, profil BLUD tahun anggaran 2024. Pada menu inputan profil BLUD, terdapat 3 submenu utama yang perlu diisi, yaitu menu profil, operasional, dan realisasi anggaran. Pada bagian profil BLUD, isikan nama masing-masing BLUD, kemudian pilih jenis, status, dan akreditasi BLUD, kemudian isikan alamat lengkap unit kerja, dan tambahkan informasi kelas, serta layanan unggulan jika tersedia. Lengkapi juga data pendukung seperti email resmi, nomor telepon, website, dan media sosial. Pada bagian pembentukan BLUD, pilih status, kemudian masukkan nomor dan tahun pembentukan SKPD serta dasar hukum pembentukan BLUD sesuai SK yang berlaku, misalnya SK Wali Kota atau Bupati. Pada bagian kebijakan, terdapat beberapa kebijakan fleksibilitas seperti pendapatan, belanja, utang piutang, dan lainnya. Untuk setiap poin tersebut, pilih status yang sesuai. Jika ada kebijakan fleksibilitas, tambahkan dasar hukum atau peraturan kepala daerah yang mengatur. Pada bagian manajemen, masukkan jumlah anggota direksi, lengkapi nama, gelar, dan jabatan direktur utama maupun wakil direktur jika ada. Isi jumlah dan identitas dewan pengawas termasuk nama dan gelar, asal instansi atau organisasi, serta unsur yang mewakili. Pada bagian unit SPI, isi ada tidaknya keberadaan unit. Jika ada, isikan tahun pembentukan, jumlah pegawai, jumlah sertifikasi auditor, jumlah pelatihan SPI, program kerja pengawasan, dan kebijakan pengawasan. Pada bagian unit manajemen risiko, isi ada tidaknya keberadaan unit. Jika ada, isikan tahun pembentukan, jumlah pegawai, dan jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan manajemen risiko. Pada bagian bukti dukung, isikan link dokumen pendukung seperti SK pembentukan BLUD, SK struktur organisasi, SK pengangkatan direktur, SK pengangkatan dewan pengawas, SK pembentukan unit SPI, dan SK pembentukan unit manajemen risiko. Pastikan link yang dimasukkan dapat diakses dengan baik. Apabila seluruh data telah terisi, ketik ulang pernyataan integritas untuk menjamin bahwa seluruh data yang diinput adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. Submenu operasional digunakan untuk memasukkan data terkait ketersediaan layanan, sumber daya, dan kinerja operasional BLUD. Terdapat beberapa jenis dokter spesialis yang sudah tersedia, seperti spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan lainnya. Pada setiap jenisnya, pilih ada jika BLUD Anda memiliki dokter spesialis tersebut, atau tidak jika tidak tersedia. Jika memilih ada, isikan jumlah dokter spesialis yang dimiliki saat ini serta jumlah dokter spesialis tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional BLUD. Pada bagian jejaring pengampu pelayanan KJSU KIA, berfokus pada layanan spesifik yang menjadi program prioritas nasional, yaitu kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan ibu anak. Untuk setiap jenis pelayanan, pilih status tingkatan pelayanan yang dapat diberikan oleh BLUD. Untuk ketersediaan layanan, ketersediaan dokter spesialis, dan ketersediaan sarana dan prasarana dapat diisi dengan memilih apakah ketersediaannya lengkap, tidak lengkap, atau tidak ada. BOR atau Bed Occupancy Rate adalah persentase tempat tidur yang terisi dari total tempat tidur yang tersedia. Masukkan persentase BOR dan total jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh BLUD. Jika BLUD Anda mengalami kendala dalam proses klaim BPJS, pilih ada atau tidak jika tidak ada kendala. Jika Anda memilih ada,
Jelaskan secara rinci kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan pembayaran, masalah verifikasi, atau kendala teknis lainnya. Kemudian, jika nilai klaim BPJS telah mencukupi, pilih ya atau tidak jika tidak mencukupi. Berikan juga penjelasan mengenai perbedaan antara biaya klaim dengan biaya operasional real. Apabila seluruh data telah terisi, ketik ulang pernyataan integritas untuk menjamin bahwa seluruh data yang diinput adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. Submenu realisasi anggaran digunakan untuk memasukkan data keuangan BLUD baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Saat Anda mengklik input pendapatan, sebuah jendela baru akan muncul dengan 3 kolom yang harus diisi. Yang pertama, uraian pendapatan. Klik drop down untuk memilih jenis pendapatan yang Anda catat. Pilihan yang tersedia sangat detail, mulai dari pendapatan jasa layanan pasien seperti pendaftaran, rawat jalan, hingga pendapatan jasa layanan seperti BPJS. Ada juga pendapatan hibah, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan APBD atau silpa. Kemudian sumber dana. Setelah memilih uraian pendapatan, pilih sumber dana yang sesuai. Kemudian pada kolom rupiah, masukkan jumlah nominal pendapatan dalam bentuk angka. Setelah semua kolom terisi, klik simpan untuk menambahkan data pendapatan ke dalam tabel. Sama seperti pendapatan, saat Anda mengklik input belanja, sebuah jendela akan muncul dengan 3 kolom yang perlu diisi. Pertama, uraian belanja. Klik drop down untuk memilih jenis belanja yang ingin dicatat. Pilihan yang tersedia sangat lengkap, mencakup belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, dan berbagai jenis belanja modal alat kedokteran. Kemudian pada sumber dana, pilih sumber dana yang digunakan untuk belanja, apakah berasal dari BLUD atau APBD. Kemudian pada kolom rupiah, masukkan jumlah nominal belanja dalam bentuk angka. Setelah semua kolom terisi, klik simpan untuk menambahkan data belanja ke dalam tabel. Apabila seluruh data telah terisi, ketik ulang pernyataan integritas untuk menjamin bahwa seluruh data yang diinput adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Jika terdapat kesulitan, silakan hubungi perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.